SNR, sekarang pola market. Ya, yang SNR saya ulang sekali lagi untuk mengingat saja sebentar. Jadi kalau pada tiap kalau saya gambarkan market seperti ini, contohnya misalkan kurang lebih gitu ya, naik turun hijau merah, anggaplah seperti itu. Jadi ambillah yang paling tinggi dan yang paling rendah untuk sebagai patokan SNR. Jadi yang paling tinggi yang ini ya. Ya, ini yang paling tinggi, yang paling rendah ambil sebagai garis SNR terkuat. Ya, misalkan ada di tengah ini ada naik turun, ya, itu sebagai SNR lemah saja. Jadi cuma sebagai naik turun pergerakan candle yang sedang bergerak aja di sini ya. Jadi mainnya tuh sedikit gitu ya, mainnya sangat dekat. Jadi tidak kita hiraukan, kita tidak ambil sebagai keuntungan. Jadi kita yang ambil keuntungan tuh yang di SNR terkuat saja ya. Jadi maksimal profit kita. Kalau sedikit-sedikit kita capek karena kan ada spread. Kalau kita main kecil-kecil, kita spread aja kan dari jarak antar yang merah sama biru itu ya, sebelah kanan, itu kan sudah ada perbedaan. Itu kan keuntungan si broker. Jadi kita mainnya jangan terlalu kecil juga di bawah H1. Makanya kan kita analisa di H4 dan H1. Untuk eksekusi bisa di M1 dan M30. Baik, dari SNR kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan cara menentukan titik SNR juga, atau di garis bantu dengan garis datar sudah saya jelaskan. Untuk teman-teman tidak pusing-pusing nyari atau mencari patokan gitu ya, mencari patokan si SNR SNR kuat tadi ya. Saya kasih contoh lagi dari gambar langsung seperti ini kan. Kalau kita lihat di H4, nah saya udah settingan seperti itu tuh. Ya, jadi setiap yang teman-teman kemarin sudah saya informasikan pakai fraktal yang ada tanda panah di atas bawah candle itu adalah SNR terkuat. Nah, teman-teman bisa pasang settingan garis datar yang abu-abu tuh yang seperti yang saya contohkan itu sebagai patokan supaya teman-teman mudah ngelihatnya. Pada setiap garis itu adalah cenderung candle berbalik gitu ya, cenderung candle berbalik, entah itu panjang berbaliknya, entah itu dekat ya. Kalau saya contohkan di sini kan teman-teman bisa lihat ya, pada saat dia anggaplah yang paling sini ya. Nah, ini kan sudah mentok di sini, dia berbalik. Walaupun dia menembus sedikit, dia mentok lagi, berbalik lagi di sini, nembus, berbalik. Jadi intinya garis-garis yang saya tentukan ini adalah garis patokan si candle akan berhenti dan berbalik arah gitu ya. Jadi sebenarnya gampang banget kan kalau kita sudah paham mengenai peletakan SNR kuatnya. Sedangkan SNR kuatnya kita tidak cari susah-susah, bisa dilihat langsung aja yang pernah saya sampaikan di grup. Cuma ngelihat aja sudah paham gitu ya, karena settingannya itu yang kita pilih mana gitu ya. Settingannya adalah fraktal dan garis datar ini ya. Kalau nggak ikut edukasi ya bingung, karena kan mana SNR-nya kan nggak tahu ya. Setelah kita saat setting fraktal, muncullah tanda panah atas bawah gitu ya, yang kecil-kecil di dekat di atas bawah candle, itu adalah SNR terkuat. Nah, teman-teman langsung setting garis datar untuk letakin di fraktal tersebut ya. Kalau fraktalnya banyak seperti ini ya, itu kan diwakilkan oleh satu yang di sini ya, diwakilkan. Jadi di sini yang dekat ini anggap aja dia berhenti di situ ya sebagai perwakilan. Toh itu berbalik arah juga kan. Nah, kalau kayak gini kan enak kan. Jadi teman-teman bisa langsung melihat si pergerakan candle pola market di SNR yang sudah kita tentukan itu akan berhenti di sini ya. Kalau dia tidak bisa nembus ke sini berarti naik, berhentinya di sini gitu kan. Kalau dia mau nembus ke sini harus candle besar nih seperti ini kan, candle besar, hijau lagi besar. Jadi sudah kelihatan kalau candle sudah besar itu cenderung nembus gitu ya, kayak ini nih, kayak yang ini ya. Nah, itu kan hijaunya nembus, merahnya juga berbalik nembus ya. Jadi pas hijaunya nembus atau breakout dari SNR yang di sini,
si hijau naik nggak bisa menembus yang SNR atas, berbalik arah, jadi warnanya merah panjang juga, merah yang nembus si SNR lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ngelihat aja kok gampang gitu ya. Coba dibuktiin teman-teman nanti di demo gitu ya, atau dilihatin aja lah. Kalau nggak punya akun demo, dilihatin aja. Tapi punya analisa di dalam bayangan. Oh ini tidak gitu ya. Jadi yang di sini saat dia akan hijau naik nembus si SNR ini nih. Ya, entah itu dia sampai sini, kalau dia tidak kuat, sebenarnya ada SNR lagi di sini tapi lemah ya. Di sini nih ya. Nah, apakah dia di situ nembus atau tidak? Kalau dia tidak nembus, dia akan berbalik nembus lagi ke bawah. Sasarannya adalah yang SNR ini. Jadi antara dua nih, SNR ini kalau dia nembus ke atas, yang nembus ini ada SNR di atas, atau tidak nembus berarti sasarannya yang di bawah. Cuma kalau teman-teman kita lihat masuk ke sekarang kan materi pola market ya. Pola market kan berarti susunan beberapa candle atau banyak candle, lebih dari 3 candle. Oh ini sebentar, Kang Cornelius mau masuk apa enggak?